Nah, ada orang-orang di Eropa, orang-orang Yahudi, Nasrani diberi tugas mempelajari ajaran Islam. Tujuannya menghancurkan Islam dari dalam. Disebut dengan orientalis. Dan orientalis ini hafal Quran, pandai bahasa Arab. Saya waktu ke Inggris datang ke pusat-pusat orientalis. Di pusat-pusat orientalisme seperti di London, di Oxford, itu perpustakaannya, kitabnya lengkap. Saya kira lebih lengkap daripada perpustakaan-perpustakaan di Aceh. Karena kitab-kitab yang ada di sana bukan hanya yang tercetak, tapi makhtut, yang tulisan tangan ulama-ulama dulu itu ada di Inggris. Ini orientalis. Nah, orientalis ini salah satu orientalis Inggris yang dikirim ke Saudi Arabia, namanya ke Timur Tengah, dulu namanya Mr. Hemper. Ini yang mempengaruhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, punya pikiran takfiri, mengkafirkan mayoritas umat Islam. Memang orang-orang Wahabi menolak riwayat ini. Kitab I'tirafat Al-Jasus Al-Injilizi, kata orang Wahabi itu hoax, itu buatan. Tapi kalau diteliti, skenario yang ada di I'tirafat itu ajarannya persis yang ada di dalam kitab-kitab Wahabi. Syawahidnya itu ada, bukti-buktinya ada memang. Kalau Wahabi ini memang bikinan Inggris. Dan memang lebih terbukti lagi bahwa berdirinya kerajaan Saudi Arabia itu tidak lepas dari bantuan dan konspirasi kerajaan Inggris. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai yang kami muliakan, menurut yang kami baca di dalam I'tiraful Jasus Inqiladi, menurut yang kami pahami bahwa Wahabi ini hasil pengaruh orientalis Inggris yang ingin membinasakan akan Islam, sehingga mereka membuat kaidah-kaidah yang dapat mengkafirkan akan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, sehingga mereka dapat membunuhnya. Apakah benar seperti itu, atau Wahabi ini ingin menghidupkan Islam, memajukan Islam, tetapi cara mereka yang salah? Itu yang pertama. Apakah memang benar itu hasil pengaruh orientalis yang sengaja ingin membinasakan Islam ini, sehingga dibuat kaidah-kaidah yang dapat mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga mereka bisa membunuhnya? Ataukah mereka orang Wahabi ingin menghidupkan Islam, memajukan Islam, tapi jalan mereka itu yang salah? Itu yang pertama. Ini yang kedua, bukan pertanyaan, tapi alangkah bagusnya. Ini mungkin bukan kiai yang memanggilnya, yang menyebutkannya. Jadi disebutkan kepada ulama-ulama kita, di antaranya kiai, disebutkan dengan pendekar aswaja. Tapi rasanya ini menurut kami, kalau pendekar seolah-olah aswaja ini padepokan. Jadi yang ingin selalu berkelahi. Alangkah baiknya, ini menurut kami alangkah baiknya. Jadi kita ambil panggilan-panggilan yang disebutkan kepada para sahabat atau salah satu daripada nama Al-Quran. Kalau tidak panggilan yang disebutkan kepada Umar bin Khattab Al-Faruq, kita sebutkan salah satu nama daripada nama Al-Quran, Furqan Aswaja. Di itu adalah ulama-ulama kita yang
membedakan antara yang hak dan yang batil, bukan ingin bertengkar. Jadi kalau sebutannya pendekar, rasanya Aswaja ini padepokan, tempat promosilet kreatif. Ya, ini bukan pertanyaan. Ini bukan pertanyaan. Kalau bisa sebutannya dirubah. Ini mungkin bukan kiai yang menyuruh, ini panggilan orang kita. Jadi menurut yang memanggil seolah-olah itu sudah sangat pas, bagus. Tapi makna di balik panggilan itu menurut kami kurang bagus. Alangkah baiknya kita ambil panggilan gelar yang disebutkan untuk Umar atau salah satu daripada nama Quran, Furqan Aswaja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yang pertama, ada kitab berjudul I'tirafatul Jasus Al-Inglizi, pengakuan intelijen atau mata-mata Inggris. Isinya apa? Bahwa orientalis ini orientalis ini sebenarnya yang menyamar berganti nama Abdullah Afandi. Nama aslinya dia Mr. Hamper dari Inggris. Nah, Mr. Hamper ini hafal Al-Quran, bisa bahasa Arab, lancar bahasa Arab. Jadi setelah negara-negara Eropa ini kalah terus dengan Islam, akhirnya mereka perangnya dari dalam. Dari dalam bagaimana? Ada orang-orang di Eropa, orang-orang Yahudi Nasrani diberi tugas mempelajari ajaran Islam. Tujuannya menghancurkan Islam dari dalam. Disebut dengan orientalis. Dan orientalis ini hafal Quran, pandai bahasa Arab. Saya waktu ke Inggris datang ke pusat-pusat orientalis. Di pusat-pusat orientalisme seperti di London, di Oxford, itu perpustakaannya, kitabnya lengkap. Saya kira lebih lengkap daripada perpustakaan-perpustakaan di Aceh. Karena kitab-kitab yang ada di sana bukan hanya yang tercetak, tapi makhtut, yang tulisan tangan ulama-ulama dulu itu ada di Inggris. Ini orientalis. Nah, orientalis ini salah satu orientalis Inggris yang dikirim ke Saudi Arabia, namanya ke Timur Tengah, dulu namanya Mr. Hamper. Ini yang mempengaruhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, punya pikiran takfiri, mengkafirkan mayoritas umat Islam. Memang orang-orang Wahabi menolak riwayat ini. Kitab I'tirafat Al-Jasus Al-Injilizi, kata orang Wahabi itu hoax, itu buatan. Tapi kalau diteliti, skenario yang ada di I'tirafat itu ajarannya persis yang ada di dalam kitab-kitab Wahabi. Syawahidnya itu ada, bukti-buktinya ada memang. Kalau Wahabi ini memang bikinan Inggris. Dan memang lebih terbukti lagi bahwa berdirinya kerajaan Saudi Arabia itu tidak lepas dari bantuan dan konspirasi kerajaan Inggris. Tentara Saudi ini dibantu oleh tentara-tentara dan senjata dari Inggris untuk mengusir penguasa para syarif ya, syarif-syarif Mekah. Dulu penguasa Mekah Madinah ini asyraf, kalangan para habaib, yang anak cucunya sekarang menjadi raja di Yordania. Itu leluhurnya ya penguasa Mekah Madinah, termasuk keluarganya Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Ashraf Hasaniyun. Itu yang menjadi penguasa di sana. Itu disingkirkan oleh Inggris, digantikan dengan penguasa Wahabi. Jadi memang betul ada hubungan memang. Karena di kitab-kitab Wahabi sendiri ada pernyataan-pernyataan kalau pendiri Wahabi ini secara tersirat, secara tidak langsung seakan-akan posisinya seperti Nabi. Mengapa? Dia dapat ajaran-ajaran langsung dari Allah, bukan dari guru-gurunya. Dan ini kan cuma Nabi yang seperti itu. Wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Ini Wahabi. Jadi memang ajaran baru itu.
Jadi memang betul ya yang disampaikan tadi, yang disampaikan oleh Abi tadi betul, memang seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah gelar saya. Sebenarnya gelar-gelar saya itu dari Aceh semua. Saya ini dulu kemana-mana gak ada yang panggil singa, pendekar. 2015 diundang ke Banda Aceh, pulang tulis pendekar Aswaja ke Aceh. Akhirnya semuanya bilang pendekar. Habis itu ke Aceh lagi singa lagi, dan sekarang tambah lagi Furqan. Entah nanti apa lagi. Ya gak apa-apalah, itu bukan dari saya, itu husnudzon dari orang-orang Aceh kepada saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ini kerjanya bukan bertengkar. Enggak. Cuma memang di Indonesia ini, di Indonesia dari dulu, kalau mau berdebat dengan Wahabi, orang minta tolong saya. Itu yang Aswaja. Orang Wahabi mau berdebat dengan Syiah, minta tolong saya juga. Saya ini beberapa kali diundang ke Makassar, diundang ke mana, Tanjung Balai Karimun, debat dengan Syiah. Itu di belakang orang-orang Wahabi. Mengapa? Wahabi ini dengan Syiah kan musuhan, saling mengkafirkan, tapi sama-sama gak berani berhadapan. Akhirnya apa? Wahabi minta tolong saya menghadapi Syiah itu. Ya, orang Syiah menghadapi Wahabi juga pakai saya juga. Saya ini pernah di Manado, Sulawesi Utara, Syiah dan Wahabi dan Aswaja bentrok. Kawan-kawan Aswaja di Manado kalau mengundang ustadz yang anti Wahabi, oleh Wahabi diisukan tuh Syiah itu, makanya anti Wahabi. Kalau mengundang yang anti Syiah, Syiah bikin isu-isu Wahabi itu. Akhirnya kawan-kawan Aswaja ngundang saya. Saya ini kan anti Wahabi, anti Syiah. Acaranya dialog 3, Wahabi, Syiah, Aswaja. Hari pertama Wahabi ramai yang datang di Masjid Raya Ahmad Yani. Saya terangkan ajaran Wahabi. Wahabinya marah-marah. Tapi walaupun marah-marah, ustadznya gak ada yang datang gitu. Sebenarnya bukan pendekar, karena musuhnya jarang datang. Akhirnya yang Syiah tuh senang. Kata Syiah apa? Ini benar-benar kiai ini, katanya. Karena mantap menjelaskan Wahabi. Selesai acara, Syiah itu cium tangan saya bolak-balik. Ya mungkin dianggap ayatullah gitu. Besoknya saya berbicara Syiah. Setelah berbicara Syiah, orang Syiah ini ngelus dada semua. Ini bukan yang kemarin ini. Sudah berubah. Ya bukan bertengkar, hanya menjelaskan apa adanya. Dan adik-adik yang ada di Dayah perlu punya kemampuan seperti itu. Harus. Mengapa? Karena tantangan masyarakat kita seperti itu. Dan insya Allah kalau anak-anak Dayah itu semuanya pendekar. Amin Allahumma amin. Itu pendekar Aswaja maksudnya ya. Karena kadang-kadang dipelesetkan sama orang, apakah kiai sudah pendekar Azwaja katanya. Itu beda. Ada Aswaja, ada Azwaja. Saya kira itu, mohon maaf, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan, mudah-mudahan bermanfaat. Sabah tu, kamu lagi dari kaum Hawa. Berarti dari kaum Adam. Malu-malu, mau bertanya malu-malu. Mau ke Pak? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biasanya Kiai. Wah, ini orang Aceh ya, suruh saja. Biasanya orang Wahabi kan berdalil dalam i'tiqad dengan hadis ahad. Jadi mereka punya alasan bahwa pada saat Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman itu kan tidak banyak. Sementara Mu'adz bin Jabal menjelaskan tentang akidah dan sebagainya, cuma mereka 1 orang, 2 orang atau 3 orang. Itu kan tidak sampai kepada tingkat mutawatir, tidak meyakinkan. Itu alasan kenapa orang Wahabi mengatakan hadis ahad itu menjadi dalil dalam bidang etika. Bagaimana ini Kiai? Kalau menurut kita, menurut jumhur, hadis ahad itu yufidul dhannah. Artinya apa? Informasi yang disimpulkan sifatnya presumptif, dhanni, tidak qat'i. Sedangkan yang namanya akidah itu kan qat'i. Jadi gak bisa kalau ahad itu yufidul ilma, gak bisa. Gak sesuai dengan teori. Nah, hadis ahad itu yufidul qat'ah bagi orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang enggak kan bisa konfirmasi kalau dulu. Kalau sekarang nggak bisa. Karena setelah Rasulullah wafat, sebagian sahabat itu kadang diralat oleh sahabat yang lain. Contohnya yang sering meralat hadis-hadisnya sahabat adalah Siti Aisyah. Siti Aisyah itu sering meralat hadis-hadis yang diriwayatkan sahabat lain. Makanya Imam Az-Zarkashi menulis kitab berjudul Al-Ijabah li'iradi mastadrakathu Aisyah ala sahabah. Menjelaskan uraian hadis-hadis yang diralatkan oleh Aisyah kepada para sahabat. Kalau seandainya hadis ahad itu wajib diyakini, mestinya Aisyah berdosa itu. Mengapa kok ada hadis diralat? Sejak masa sahabat, hadis ahad ini sering artinya dikonfirmasi pada sahabat yang lain karena ingin yakin. Berarti memang la yufidul qat'ah. Kalau Wahabi yang bilang yufidul qat'ah, Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman itu konteksnya akan mengajarkan syariat, bukan akidah. Akidahnya ya ada, tetapi kan bisa konfirmasi kalau waktu itu Rasulullah masih ada, atau kalau Rasulullah wafat para sahabat masih ramai. Jadi begitu. Dan Wahabi sebenarnya ya juga banyak menolak hujah-hujah hadis ahad. Hadis ahad yang ditolak oleh Wahabi juga ramai. Ya kalau begitu apa Wahabi berarti melanggar peraturan? Ya melanggar juga berarti. Itu secara ini. Nah biasanya hadis ahad yang dipersoalkan oleh Wahabi yang tidak kita jadikan hujah itu hadis ahad, yang dijadikan dalil Wahabi kita menolak. Contohnya apa? Orang Wahabi ini bilang ikut Al-Quran hadis, tapi gak semua hadis. Ujung-ujungnya hadis yang diambil oleh mereka hadis riwayat Muslim, kedua orang tua Nabi masuk neraka. Itu hadis ahad. Ini hadis kita bilang hadis ahad lah jadi dalil. Ini kita tolak bukan semata-mata karena ahad. Mengapa? Ini bertentangan dengan dalil qat'i. Kita ini kan berpendapat orang tua Rasulullah masuk surga, orang yang selamat. Mengapa? Karena kedua orang tua Rasulullah ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang-orang yang jauh dari masa kenabian sebelumnya. Informasi kenabian sudah redup dan tidak mengikuti masa kenabian berikutnya. Di dalam Al-Quran mereka tidak akan diazab. Allah berfirman, wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasulah. Hadis tadi bertentangan dengan Al-Quran. Quran mutawatir sampai kepada kita. Ini lebih kuat. Ini contoh. Alasan lagi mengapa kedua orang tua Nabi masuk surga. Ada riwayat orang tua Nabi itu beriman, bukan kafir. Dalam Sirah Nabawiyah pernyataan Siti Aminah. Biasanya istri ini kan sama dengan suami biasanya kan begitu. Makanya orang ahlus sunnah menikah dengan perempuan Wahabi hukumnya makruh, sebagian haram. Mengapa? Khawatir terpengaruh jadi Wahabi.
Khawatir terpengaruh. Ya kalau mampu ya gak apa-apa, menyelamatkan namanya itu. Kalau gak mampu kan enggak. Itu suami istri. Kemudian yang ketiga, ada riwayat walaupun dhaif dipakai oleh para ulama. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah agar kedua orang tuanya dihidupkan lagi, lalu beriman, setelah itu meninggal lagi. Karenanya hadis tadi ya, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu masuk neraka. Oleh para ulama, seandainya sahih itu ditakwil, yang dimaksud abi itu adalah pamanku, yaitu Abu Thalib. Contohnya seperti itu. Itu sebenarnya kasuistik Wahabi itu. Dan dalam prakteknya mereka juga banyak menolak kok hadis ahad. Cuma alasannya kadang didhaif-dhaifkan. Ya kadang macam-macam. Ada lagi. Satu aja ya. Satu lagi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan kepada Kiai, jadi ingin saya bertanya, tertulis dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bahwa Syekh Abu Hasan Asy'ari ada 3 marahil. Yang pertama Mu'tazilah, takwil dan tafwid. Kemudian oleh para Wahabi menuduh kita sebagai pengikut Asy'ari pendusta karena kita mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, padahal pada akhir kehidupan Asy'ari adalah tafwid. Maka tidak cocok antara kita pengikut dengan yang diikut. Maka bagaimana kita tanggapi atas tuduhan tersebut? Terima kasih. Makasih ya. Perjalanan pemikiran Imam Asy'ari, kalau menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya 2 fase. Pertama, ketika Mu'tazilah sampai usia 40 tahun. Mengapa Imam Asy'ari ikut Mu'tazilah? Ketika berusia 10 tahun, ayahnya meninggal dunia. Lalu ibunya menikah dengan ulama Mu'tazilah. Karenanya beliau besar dididik oleh ulama Mu'tazilah. Setelah usia 40 tahun keluar dari Mu'tazilah menjadi imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendekatan yang digunakan oleh beliau kadang takwil, kadang tafwid. Sama-sama ada. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menurut Wahabi 3 fase. Pertama Wahabi, pertama Mu'tazilah. Yang kedua, keluar dari Mu'tazilah dan ikut Jahmiyah seperti Asy'ariyah sekarang. Kita oleh Wahabi dibilang Jahmiyah. Yang ketiga, keluar dari ini Jahmiyah ini yang mengikuti Ibnu Kullab, Abul Abbas Al-Qalanisi. Kan sebelum Imam Asy'ari, cara berpikir seperti Imam Asy'ari itu sudah ada pada Ibnu Kullab, Abul Abbas Al-Qalanisi dan lain-lain. Nah, kemudian Imam Asy'ari katanya keluar dari ini yang Asy'ariyah, pindah ke Wahabi. Pindah ke Wahabi maksudnya. Ini kata Wahabi. Buktinya apa? Kata Wahabi kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Itu ada pernyataan Imam Asy'ari akidahnya seperti Wahabi. Ini kata mereka. Kalau menurut kita Wahabi suka bikin isu-isu. Mengapa? Itu gak betul. Mengapa? Kitab Ibanah yang diterbitkan oleh Wahabi dan dijadikan hujjah oleh Wahabi tidak ada sanad yang muttasil dan sahih kepada Imam Asy'ari. Sedangkan kita ini kan pakai sanad, pakai guru, makanya kita bermadzhab. Yang kedua, Wahabi mengatakan Imam Asy'ari katanya meyakini Tuhan tinggal di arsy. Di kitab Ibanah halaman 117. Padahal di kitab yang sama terbitan Wahabi halaman 127. 10 halaman kemudian ada pernyataan Allah tidak tinggal di arsy. Ini artinya apa? Ini berarti kitab Ibanah mengalami tahrif. Apa? Kecurangan, permainan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Cuma yang ditahrif bagian depan aja, yang di belakang nggak ditahrif. Akhirnya ketemu kalau yang di depan itu sebenarnya diganti oleh mereka. Ini Wahabi. Kalau kita nggak meyakini seperti itu,
Mengapa? Tidak ada riwayat dari murid-muridnya Imam Asy'ari yang menyatakan Imam Asy'ari mencabut mazhabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, gak ada informasi Imam Asy'ari hidup dalam 3 fase. Imam Asy'ari ini ulama besar, ya, ulama besar. Ulama besar itu apapun yang terjadi pada beliau pasti dicatat, menjadi perhatian. Ulama besar itu jangankan yang bersifat ilmiah ya. Ilmiah itu artinya pendapatnya. Kalau punya pendapat mestinya akan ditulis, difatwakan. Yang bersifat privasi kadang banyak tahu. Contohnya apa? Entah kalau di Aceh ada apa enggak, di Jawa. Tapi bukan saya. Di Jawa itu kiai-kiai yang suka ceramah keluar, kadang punya istri lagi itu. Punya istri, maksudnya ya simpanan. Itu walaupun dirahasiakan orang-orang tahu, cuma diem walaupun tahu. Artinya apa? Tokoh populer itu jangankan pendapat yang mestinya difatwakan, hal-hal yang privasi diketahui sama orang. Gak mungkin Imam Asy'ari hidup dalam 3 fase, murid-muridnya gak tahu. Itu apa-apaan namanya itu isu-isu namanya. Ya Wahabi suka seperti itu. Dan sekarang ini yang dibikinkan 3 fase bukan cuma Imam Asy'ari. Imam Syafi'i dibuatkan juga. Ada orang Wahabi menulis buku di Jawa ya, judulnya Manhaj Salafi Imam Syafi'i. Dalam bukunya digambarkan Imam Syafi'i persis dengan Wahabi. Padahal gak ada, sumbernya gak ada. Kalau mengambil dari kitab Syafi'iyah itu dipotong-potong. Itu Imam Syafi'i. Dan jangankan Imam Syafi'i, saya sendiri sering dibuatkan postingan sama Wahabi. Padahal saya masih hidup. Judulnya apa? Allahu Akbar. Ternyata Kiai Idrus berfatwa kenduri tahlil hukumnya bid'ah mungkaroh, gak boleh dilakukan katanya. Itu ada. Saya memang pernah berkata begitu, tapi itu ada lanjutannya. Cuma sama mereka dipotong. Saya ini masih hidup sudah dibuatkan seperti itu. Apalagi ulama kita yang sudah meninggal. Wahabi memang suka bikin yang begitu itu. Karenanya ya kita hati-hati dengan Wahabi. Ya ditelitilah. Syiah Wahabi sama saja suka bikin-bikin yang seperti itu. Pokoknya orang-orang di luar Ahlus Sunnah suka bikin-bikin informasi palsu. Wallahu a'lam.